Bustaman. Ada yang mau disampaikan? Ada yang bisa disampaikan, Pak? Bang. Ini lagi. Baik, rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan press release terkait dengan kegiatan penetapan tersangka dalam kegiatan koordinasi sinkronisasi pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat tahun anggaran 2025 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pali. Jelas seperti rekan-rekan saksikan tadi, hari ini Kamis tanggal 12 Juni 2025 sekitar pukul 2 siang jadi sudah kita penetapan tersangka sekaligus penahanan terhadap 2 orang tersangka terkait dalam kegiatan koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat tahun anggaran 2025 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pali. Untuk selanjutnya akan dijelaskan, diterangkan oleh Kasipus langsung. Silakan Pak Kasipus. Terima kasih Pak Kasita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Sati Om. Yang sama-sama kita hormati rekan-rekan media sekalian, saya mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Pemukal Abah Pematang Hilir akan menyampaikan beberapa hal pada kesempatan ini. Bahwa yang pertama, pada DPA dan DPPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pali tahun anggaran 2023 itu terdapat kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat dengan total anggaran sebesar 2.731 juta yang terbagi ke dalam 8 kegiatan pelatihan. Itu ada pelatihan batik dan bordir di Yogyakarta, pelatihan pewarnaan batik di Rumah Batik Jambi, pelatihan batik dan cap di Balai Besar Standarisasi Yogyakarta, ada pelatihan ukir kayu dan pelatihan tempurung di Balai Besar Batik Yogyakarta, ada pelatihan anyaman di Anggun Rotan, Bantul, Yogyakarta, ada juga pelatihan jumbutan dan soket di Palembang. Bahwa tersangka atas nama BD yang pada saat itu menjabat sebagai pengguna anggaran merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen pada kegiatan tersebut, di mana tersangka atas nama BD itu memerintahkan kepada PPTK dan bawahannya pada Disperindak Kabupaten Pali untuk memaksimalkan penyerapan anggaran pada kegiatan tersebut, walaupun laporan pertanggungjawaban itu tidak sesuai dengan pengeluaran real. Hal ini didukung dengan alat bukti itu berupa keterangan saksi sebanyak 90 orang. Barang bukti ada 281 dan surat, sehingga didapatkan fakta berdasarkan hasil penyidikan. 1. Markup belanja pada ATK 8 kegiatan, markup belanja pada bahan cetak, markup belanja publikasi, dan belanja fiktif terhadap belanja materi atau bahan. Yang kelima, markup belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat, markup perjalanan dinas dalam provinsi dan luar provinsi pada 8 kegiatan pelatihan tersebut. Selanjutnya, terhadap belanja fiktif pada 8 kegiatan ditemukan fakta bahwa seluruh bahan materi yang digunakan di kerajinan tersebut itu sudah disediakan di tempat pelatihan. Namun tersangka BDH tetap mencairkan anggaran
belanja materi seolah-olah bahan materi yang dipakai pelatihan itu disediakan oleh pihak Desperindak. Adapun pengadaan belanja materi lapor kegiatan tersebut dilaksanakan oleh penyedia, yaitu tersangka MB selaku Direktur CP Restu Bumi pada tahun 2023. Jadi berdasarkan fakta yang diperoleh oleh tim penyidik, tersangka BD ini sudah mengenal dekat tersangka MB karena pernah bekerja di kantor yang sama. Dan tersangka MB juga kerap meminta pekerjaan kegiatan pengadaan, sehingga pada pelaksanaan belanja materi itu tersangka BD langsung menunjuk CP Restu Bumi tanpa berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pada pelaksanaannya, tersangka MB selaku Direktur CP Restu Bumi tidak melaksanakan belanja sesuai kontrak dan membuat bukti pertanggungjawaban fiktif. Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian negara nomor PE 03 tanggal 28 Mei 2025 dengan kesimpulan terhadap kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pali ditemukan kerugian keuangan negara sebesar 1.381.382.027 rupiah dari total anggaran seluruh 2,7 miliar. Jadi berdasarkan bukti tersebut kita tetapkan tersangka pada hari ini 2 orang, KPA merangkap PBK dan Direktur CP Restu Bumi. Itu untuk kasus posisinya. Terima kasih. Jadi untuk tahun anggaran 2023 ya. Jadi anggarannya 2,7 M, kerugian negaranya 1,7, lebih dari 50%. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Terima kasih Pak. Rekan saya Bisrul Pak dari MMC. Setelah penetapan 2 tersangka ini, apakah masih ada untuk tersangka lain? Terima kasih Pak. Bahwa penyidik selama menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka selanjutnya akan kita tetapkan. Tapi tetap penyidik berpegang apabila sudah ditemukan minimal 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka. Modus operandinya gimana? Jadi modus operandi itu yang digunakan yaitu modus lama. Seharusnya ini sekali lelang, akan tetapi dilakukan pemecahan menjadi 8 paket pengadaan, sehingga nilainya 150 atau di bawah 200 juta. Jadi paket dipecah, ada pengkondisian pemenang yang diakhiri dengan komitmen fee. Apabila terjadi seperti itu, maka di kasus posisi ini pasti ada maaf anggaran dan LPG fiktif. Komitmen fee berapa? Komitmen fee selama ini beragam kalau pernah ditangani oleh kejaksaan. Untuk kasus ini sementara data yang diperoleh itu kurang lebih sebesar 10%. Tapi nanti kita akan dalami dan sesuai nunggu di fakta persidangan apakah ada fakta baru atau tetap berpegang pada fakta yang ditemukan pada saat penyidikan itu. Durasinya Pak, terhitung sejak laporan sampai dengan penetapan tersangka itu berapa lama? Gimana? Durasi sampai dengan saat ini Pak? Penyelidikan. Jadi penyelidikan itu kita di awal Januari, Februari itu 2 bulan. Januari tahun berapa? 2025. Terus penyidikan kita tingkatkan penyidikan setelah ekspos itu di 3 Maret 2025. Artinya Maret, April, Mei, Juni kita tetapkan sebagai tersangka. Karena pada saat penyidikan itu perlu berkoordinasi dengan pihak eksternal, bukan kita saja yang memutuskan. Untuk penghitungan kerugian keuangan negara, kita meminta ke BPKP Provinsi Sumsel, jadi sehingga didapatkan perhitungan tadi di tanggal 28 Mei 2025. Pak,
kasih. Kedua tersangka sebelum ditetapkan tersangka saat ini dipanggil dulu atau lakukan penjemputan mereka atau sedang bekerja saat posisi mereka. Jadi pada awalnya tetap kita panggil dulu sebagai saksi. Setelah dipanggil sebagai saksi, tanda tangan berita acara pemeriksaan sebagai saksi. Setelah itu kita break 1 sampai 2 jam. Penyidik menyimpulkan telah ditemukan 2 alat bukti untuk menetapkan status sebagai tersangka. Ada alat bukti tadi, ada beberapa yang saya sebutkan, ada keterangan saksi, petunjuk, ahli, dan surat. Untuk tersangka tadi apakah berstatus SN sekarang? Aktif. ASN aktif. Terakhir berstatus sebagai ASN aktif 1, satunya itu sebagai PPNPM karena telah melepaskan jabatannya sebagai direktur. Beliau sebagai direktur itu pada tahun 2023. Pada saat kejadian satu tersangka berstatus direktur. Berstatus sebagai direktur sekretaris Sekarang Ekonomi. berarti Sekarang sudah sebagai PPNPM. PPM. PP3 kali dulu. Iya. Ada lagi? Rekan-rekan, di sini kita ada press release, nanti akan disampaikan di grup